Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, hingga kami masih bisa melakukan aktivitas proses belajar mengajar kami pada hari ini. Turunlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar perjalanan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, buat anak didik kami sekalian, pertemuan kita yang minggu lalu sudah kita selesai. Maka kita lanjut dengan judul diagonal sisi dan diagonal ruang pada balok. Minggu lalu kita belajar diagonal sisi, diagonal ruang pada kubus. Sekarang kita masuk pada balok. Kalau pada kubus gampang kan minggu lalu. Hanya tinggal kalau dia diagonal sisi, dia S akar 2. Kalau diagonal ruang, dia S akar 3. Itu pada kubus. Sedikit berbeda dengan balok. Kita perhatikan sama-sama. Dengan cara yang sama dapat ditentukan rumus panjang diagonal sisi persegi panjang dan diagonal ruang persegi panjang. Artinya dengan cara yang sama menggunakan teorema Pythagoras seperti pada kubus minggu lalu. Maka mari kita perhatikan gambar berikut. Ada di sini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana ada di sini diagonal sisinya yaitu adalah AC maupun AH. Dan diagonal ruang itu adalah AG. Buat anak didik kami perhatikan di sini balok yang Bapak gambar, urutan menggunakan titik sudutnya harus seperti ini. Dari sudut bawah berputar ke kanan, dari E juga berputar ke kanan, menentukan sudut. Jadi sudut itu tidak bisa asal-asal ditentukan suka-suka. Di sini A, di sini C, di sini D, nggak boleh. Jadi harus jelas perputarannya. Jadi begini cara mutarnya, dari kiri ke kanan memutar sudut itu. Nah, itu cara menggambar atau menentukan titik sudut pada balok maupun kubus. Nah, udah kita perhatikan gambar ini, maka kita lihat. Tadi Bapak sudah bilang diagonal sisinya ada AC, ada AH, dan diagonal ruangnya ada AG. Untuk mencari panjang diagonal sisi AC, maka lihat segitiga ABC. ABC. Di mana AB itu kita sebut P, AC atau BC disebut L. Maka menentukan AC menggunakan Pythagoras. Lihat di sini. Gambarnya jelas. AB itu adalah P, BC itu adalah L. Maka diagonal sisi itu sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Kenapa? Karena dia AC itu diagonal sisinya itu merupakan sisi miring pada segitiga ABC. Merupakan sisi miring pada segitiga ABC. Siku-sikunya di titik B. Sedangkan untuk mencari diagonal ruang AG, maka kita CG. Itu dia. ACG. Di mana CG itu adalah T dan AC itu adalah diagonal sisi. Sehingga menentukan AG menggunakan Pythagoras. Atau kita sebut AG ini adalah diagonal ruang. Maka itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Kenapa demikian? Ingat, diagonal sisi itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat. Tinggal masukkan juga P kuadrat tambah L kuadrat. Apanya yang kurang? Tingginya atau CG. Maka dia di sini T kuadrat. Dasarnya jelas bahwa sisi miring dikuadratkan tambah sisi tegak atau T atau CG.
Itu dia sisi miringnya P kuadrat tambah L kuadrat atau disebut dengan diagonal sisi. Di mana P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, dan T itu adalah tinggi. Kita ambil contoh nih. Sebuah balok berukuran 20 cm kali 9 cm kali 12 cm. Panjang diagonal ruang balok tersebut adalah, kita perhatikan, kalau dibilang diagonal ruang, maka kita pakai rumus akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini sudah jelas, P L T, panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita masukkan saja 20 itu adalah panjang, maka akar dari 20 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Maka akar dari 400 tambah 81 tambah 144. Maka itu adalah akar dari 625. Maka panjang diagonal ruangnya adalah 25 cm. Jadi tinggal memasukkan nilai sesuai dengan soal. Makanya berukuran 20 kali 9 kali 12. Kita anggap 20 adalah panjang, lebar itu 9, dan tinggi itu adalah 12. Tinggal substitusi, masukkan nilainya sesuai dengan rumus diagonal ruang. Berikutnya, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Permasalahan nyata, berarti ini ada kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok 6 meter, jarak ujung atas tangga dan permukaan tanah adalah, ada tangga panjangnya 10 meter, tetapi jarak ujung bawah tangga ke tembok 6 meter. Kita lihat pengertian soalnya. Nah, sisi tegak yang saya buat ini, kita anggap ini adalah tembok yang berdiri tegak. Sedangkan tangga ini yang miring. Bersandar katanya, artinya miring dia posisi bersandarnya. Sedangkan ujung bawah tangga dari sini sampai ke tembok, ini dia garisnya. Sehingga tangga, tembok, dan ujung bawah tangga ke tembok membentuk sebuah segitiga siku-siku. Tangganya itu yang miring, yang tegak ini tembok, dan yang mendatar ini adalah ujung bawah tangga ke tembok. Sehingga kita yang ditanya adalah ujung atas tangga ke permukaan tanah. Berarti sisi tegak ini, tingginya yang ditanya. Dari ujung atas ke ujung bawah, berapa tingginya? Itu maksudnya. Jadi kita lihat tinggi sama dengan akar dari tangga dikuadratkan kurang alas dikuadratkan. Kenapa kurang? Karena yang ditanya adalah sisi tegak. Maka sisi miring dikurang sisi mendatar. Maka itu adalah akar dari tangganya katanya 10 meter dikuadratkan kurang alasnya katanya 6 meter dikuadratkan. Maka akar dari 100 dikurang 36. Maka itu sama dengan akar dari 64. Akar 64 itu adalah 8. Maka tinggi tembok mulai dari ujung tangga ke ujung bawah itu adalah 8 meter. Kita ambil contoh yang kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 160 km. Dilanjutkan ke arah selatan sejauh 120 km. Jarak kapal mula-mula terhadap posisi akhir. Kita jawab, bagaimana maksudnya ke arah timur? Kalau ke arah timur berarti panahnya ke kanan. Kita lihat gambarnya. Ini dia garisnya, ke arah timur. Setelah sampai ke arah timur, dia belok lagi ke selatan. Berarti ke arah bawah 120 km. Ini dia garisnya langsung. Katanya jarak kapal mula-mula
terhadap posisi akhir, berarti dari pangkal mula-mula sampai ke panah paling akhir, maka dia menjadi garis sisi miring, membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Sehingga yang ditanya adalah sisi miringnya. Maka jarak kapal mula-mula dengan posisi akhir nyatakan dengan kata sisi miring. Sehingga ini dia, jarak kapal mula-mula ke posisi akhir sama dengan akar dari arah timur dikuadratkan tambah arah selatan dikuadratkan. Kenapa ditambah? Karena yang ditanya adalah sisi miring. Maka itu akar dari 160 kuadrat tambah 120 kuadrat. Maka itu akar dari 25.600 ditambah 14.400. Itu sama dengan akar dari 40.000. Atau akar dari 40.000 itu sama dengan 200 km. Jadi jarak dari tempat kapal itu mula-mula sampai dia berhenti di arah selatan itu 200 km. Maksudnya, jadi ini boleh kita lihat juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelas dia dalam kehidupan kita sehari-hari ini terjadi. Kapal berbelok ke selatan, ini terjadi. Soal sebelumnya yang nomor 1 juga itu terjadi. Maka tolong kamu perhatikan video ini dengan baik. Setelah kamu putar sekali baru kamu tulis. Jangan kamu belum menonton tapi udah langsung menulis menggunakan pause terus. Kamu tidak paham untuk materi ini nanti. Terima kasih.